tadhkiratan li ulil qulubi wal absar tabsiratan li zawil albabi wal i'tibar. Walhamdulillahilladzi nahmaduhu nasta'inuhu nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'da kama qala Allah ta'ala azza wa jalla fi kitabihil karim na'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati al-ayah wa kama qala an-nabiyyuna Muhammad ibn Abdillah man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Al-hadis sadaqallahul azim. Yang kami hormati Ibu Ketua Permata ya, BKMT ya. Gabungan. Kita gabungin. Oke. Jadi namanya. Oh namanya. Wirid Akbar. Bu Wirid Akbar ya. Pokoknya gitu aja lah. Oke. Yang saya hargai, saya hormati, pokoknya gitulah. Seluruh ketua majelis-majelis taklim ya di lingkungan yang ada di sekitar kita dan seluruh ibu-ibu semua majelis taklim yang ada di dalam majelis ini serta seluruh ibu-ibu semuanya, kita berdoa kepada Allah semoga siapapun kita yang hadir dalam majelis ini, insya-Allah Allah sehatkan badan kita, Allah kuatkan jasad kita, Allah tambah ruh keimanan kita, Allah luaskan rezeki kita, Allah angkat segala masalah kita, Allah jauhkan kita dari orang-orang zalim, Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Allahumma amin. Ibu-ibu semua sehat? Alhamdulillah. Baik, hari ini bersempena dengan Isra Mi'raj. Suara jelas? Oke, hari ini bersempena dengan Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya tidak ingin langsung membahas ke Isra Mi'rajnya. Jadi kita bahas dulu dari awal sebentar saja 10 menit sampai kita tahu kenapa Rasulullah melakukan perjalanan Isra dan Mi'raj. Lalu kemudian saat itu kita akan tahu kemudian hikmah daripada Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi. Karena banyak sekali orang membahas Isra dan Mi'raj langsung pangkas tengah sehingga pemahaman tidak menjadi utuh. Ya, maka kita bahas sekilas tentang Rasulullah supaya kita bisa tahu apa motif Allah mengangkat Rasulullah untuk melakukan Isra dan Mi'raj sallallahu alaihi wasallam. Coba jawab, di mana Rasul dilahirkan? Entahlah, lupa. Rasulullah itu dilahirkan di kota Mekah. Kalau ibu pergi umroh, tempat Rasul dilahirkan masih bisa ditengok sampai sekarang. Itu di belakang Bukit Sofa dan Bukit Marwah, jalan 300 meter saja akan ketemu dengan Al-Maktabah Al-Makkah Al-Mukarramah, yaitu perpustakaan kota Mekah. Itu dulu adalah rumah Rasulullah dilahirkan dari ibunya yang bernama Siti Aminah. Siti Aminah punya suami namanya Abdullah. Abdullah ini kerjanya berdagang. Abdullah itu kalau dia berdagang itu dia sampai ke negeri Syam. Jadi ibu bayangkan, ibu hamil lalu kemudian suami ibu enggak ada, maka Abdullah pergi berdagang ke negeri Syam. Orang dulu kalau pergi berdagang siap-siap diikhlaskan karena bisa jalan kaki 40 hari, dagang 4 bulan, pulang lagi 40 hari. Jadi kalau ada suami pergi berdagang hanya ada dua. Pertama dia pulang dengan selamat, kedua dia pulang bawa istri baru. Ya. Atau yang ketiga dia tidak muncul sama sekali, dia tidak ada lagi. Maka waktu Siti Aminah hamil, maka waktu itu Abdullah pergi berdagang. Ternyata Abdullah tak pulang-pulang.
Ternyata dia meninggal dalam perjalanan dagang. Abdullah itu dia berdagang ke negeri Syam. Negeri Syam itu 4 negara, yaitu Palestina, Lebanon, Suriah dan Jordania. Jadi itu jalan kaki, Bu. Itu jalan kaki. Di situ tempat berdagangnya Abdul Muthalib kakek Rasul, turun kepada Abdullah, turun nanti kepada Rasulullah. Jadi waktu Aminah dilahirkan, itu Aminah sudah tidak ada suami. Ibu bayangkan, ibu hamil tak ada suami, lahiran tidak ada suami. Yang menyaksikan ibu lahiran itu adalah Abdul Muthalib, kakeknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waktu Aminah dilahirkan tidak ada suami. Bayangkan ibu lahiran tidak ada suami, apa rasanya? Ada suami lahiran main handphone dia aja rasa mau kita tokok kepalanya. Ini tidak ada suami sama sekali. Banyak orang bilang apa rasanya jadi Rasulullah. Sekarang saya tanya, apa rasanya jadi Siti Aminah? Waktu lahirlah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak pula ada air susunya. Bayangkan, suami tak ada, lahir suami tak ada, tidak ada yang menemani, yang menengok adalah Abdullah. Air susu tidak ada. Tapi di Arab itu ada pekerjaan jual jasa ASI. Itu adalah di negeri Taif. Jadi Mekah, Taif itu sekarang kalau ibu pergi umrah bisa ke Taif, itu naik bis itu 2,5 jam. Taif itu hiduplah wanita-wanita yang mencari pekerjaan dengan menjual ASInya. Di antara 100 wanita, 100 pasangan itu kebetulan jalan kaki ke kota Mekah untuk menjual ASInya. Di antaranya adalah Halimatus Sa'diyah. Lalu kemudian Siti Aminah bertanya, ngomong kepada pasukan 100 orang wanita yang tadi mau disusukan. Apa kata Aminah kepada Halimatus Sa'diyah? Wahai Halimah, maukah kau susui Muhammad? Waktu itu namanya Muhammad. Yang namanya orang menjual jasa, dia cari orang-orang kaya. Tapi Aminah itu orang susah. Apa kata Halimah? Aku tak bisa menyusui, bukan karena aku tak mau kalau kau tak mampu membayar aku. Karena kau tak mampu membayar aku. Tapi air susuku dan air susu untaku sudah habis. Karena capek berjalan dari Taif sampai Mekah. Sampai Mekah habis air susunya. Lalu Siti Aminah bermohon, tolonglah Halimah, cobalah dulu. Ya, maka kemudian Halimah mencobanya, dia gendong Rasulullah, dia susukan ke badannya, langsung banyak air ASInya. Seketika banyak pula air susu untanya. Maka 100 orang tadi minum air susu untanya Halimatus Sa'diyah, tidak habis-habis air susu untanya, sehingga air susunya semakin banyak. Makanya kenapa unta itu dijadikan alat hijrah? Unta itu sanggup enggak makan, enggak minum 21 hari. Unta itu hewan padang pasir. Unta itu dia bisa glow in the dark. Dia bisa melihat walaupun matanya tertutup. Unta itu tidurnya sedikit. Unta hewan yang paling patuh. Dan unta itu sanggup mengangkat bahan makanan itu sampai 1 ton. Makanya unta itu dan air susunya bisa diminum untuk bekal perjalanan. Nah, air susu untanya sudah habis. Banyaklah air susu Halimatus Sa'diyah untuk menyusui Muhammad. Tapi apa kata Halimah? Ya Aminah, aku mau menyusui Muhammad, tapi tidak mungkin aku di kota Mekah terus. Boleh enggak aku bawa dia ke Taif? Lahir anak harus diikhlaskan kepada orang lain. Halimah membawa Muhammad ke Taif berjalan kaki. Bayangkan, hamil tak ada suami, lahir tak ada suami, lahir pula tidak ada susu. Setelah anak lahir, ikhlaskan dibawa oleh orang ke kota Taif. Bayangkan berapa lama Halimah membawa Rasulullah, itu 2 tahun lamanya. Tak ketemu anak, tak nampak depan mata. Ibu jangankan tak ketemu anak, anak telat pulang aja kemana-mana fikiran ibu. Betul? 2 tahun. Setelah itu dibalikkan lagi ke kota Mekah. Wahai Aminah, ini aku kembalikan Muhammad kepada engkau, tapi aku masih sayang dengan dia. Boleh enggak aku tambah lagi? Okey, silakan, kata Siti Aminah. Dibawa lagi ke kota Taif, tambah kontrak lagi 2 tahun. Berarti total Rasul dengan Halimatus Sa'diyah berapa tahun? 4 tahun. Setelah 4 tahun dikembalikan lagi kepada Siti Aminah. Jadi usia 5 tahun hidup dengan Siti Aminah di kota Mekah. Halimatus Sa'diyah udah balik ke Taif. Faham? Sampai usia 6 tahun meninggal pula Siti Aminah. Bayangkan.
Kadang-kadang kalau saya pikir-pikir sambil saya baring-baring mau tidur, kenapa ya Rasulullah ini sepedih ini kali hidupnya? Padahal kalau Allah pengen, Allah tinggal idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Kalau Allah pengen, Allah tinggal bahagiakan Rasulullah. Kalau Allah pengen, Allah tinggal kasih Muhammad segalanya. Tapi kenapa sih Allah susahkan Rasulullah waktu dia kecil? Apa tujuannya? Supaya pelajaran bagi kita semuanya ini, bahwa tidak ada cobaan yang lebih tinggi dibanding cobaan Rasulullah. Pelajaran nih buat kita semuanya. Coba bayangkan tadi, hamil tak ada suami, lahiran tak ada suami, air susu habis, ikhlaskan anak ke orang lain, baru 2 tahun dengan anak, udah sakit. Waktu dia sakit dia merisaukan Muhammad. Dan usia 6 tahun Muhammad harus melihat orang tuanya, ibunya terbaring dan meninggal dunia. Bayangkan jadi Muhammad lagi, lahir bapak nggak ada, bayi harus pindah ke tangan orang, pas tinggal sama mama pula meninggal. Bayangkan ibu anak usia 6 tahun ibu meninggal, kayak mana dia menangisnya di depan mayat kita. Itulah haula wala quwata illa billah. Muhammad kehilangan banyak, tidak rasakan kasih sayang ayah, kasih sayang ibu cuman sebentar, tidak rasakan ASI. Akhirnya siapa yang merawatnya? Adalah Abdul Muthalib, kakeknya. Karena cuma ada kakek lagi kan, kakek. Rupanya Abdul Muthalib meninggal pula. Sampai umur 8 tahun meninggal Abdul Muthalib. Lalu kemudian harus menyaksikan kakeknya meninggal. Sempat dia bertanya kepada kakeknya, apa rasa sakit mati kakekku? Sakitnya zakaratul maut ini ibarat duri yang dibenamkan dalam tubuhku dan dicabut dengan pelan. Usia 8 tahun dipindah oper-oper terus. Bayangkan, ibu kandung ke ibu susu, ke ibu lagi, pindah lagi ke kakek, pindah lagi ke paman. Ibati itu bu, ibati itu bu. Kecil-kecil dipindah lagi ke sini, dipindah lagi ke sini, dipindah. Itu bukan tak ibati kita. Ibatu, bayangkan jadi Rasulullah. Ke paman non muslim pula. Abu Thalib waktu itu masih kafir. Tapi walaupun Abu Thalib kafir, dia sayang dengan Rasul. Abu Thalib itu berkawan dia dengan Abu Lahab, dengan Abu Sofyan, dengan Abu Jahal. Walaupun dia kafir, dia marah kalau teman-temannya membenci ponakannya tadi. Dah pindah kepada Abu Thalib. Coba dari usia berapa dengan Abu Thalib? Dari usia berapa? 8 ya? 8, 9, 10, 11, 12. Sampai umur 4 tahun dengan Abu Thalib. Itu Muhammad di kota Mekah saja, nggak kemana-mana. Ini kita harus paham nih semuanya nih, biar nggak nilai Rasulullah sepotong-potong. Makanya saya jelaskan dari awal, semoga waktu cukup. Usia 8 tahun ya dengan paman tadi, betul? Nah, 8, 9, 10, 11, 12. 4 tahun kerja di kota Mekah dengan paman. Tapi usia 12 tahun paman mikir, oh ini keponakanku ini, daripada di kota Mekah aja, nanti dia nggak mandiri nih, dia harus bekerja ini. Akhirnya usia 12 tahun, usia 8 sampai 12 Muhammad nggak ngapa-ngapain. Usia 12 tahun akhirnya Muhammad disuruh oleh pamannya berdagang ke negeri Syam. Berdagang ke negeri Syam itu jauh jalan kaki bu. Negeri Syam itu 4 negara tadi, Lebanon, Suriah, Jordania dan Palestina. 4 negara berjalan kaki usia 12 tahun. Saya sudah pergi ke Palestina, Jordan, di 2 negara tempat Rasul berdagang. Di Jordan ada satu pohon yang sangat hidup di tengah padang pasir. Jalan kita naik bis, pohon tidak ada sama sekali, yang ada padang pasir. Ternyata ada satu pohon yang hidup di negara Jordan, di negara yang sangat gersang. Hujan cuman setahun 2 kali dan 2 hari cuman. Bayangkan, Jordania itu kan negeri Syam, tempat Rasul berdagang, betul? Palestina itu negeri Syam. Itu Palestina, Jordan, Suriah, Lebanon itu negara padang pasir, termasuk Mesir. Hujan setahun cuman 2 kali dan 2 hari, bayangkan. Jadi ada satu pohon yang hidup, itulah namanya pohon Bakawi. Diriwayatkan di pohon itulah Rasulullah berdagang dari Irak, masuk ke Palestina, masuk ke Jordan berjalan kaki, lari ke Laut Merah, nyampe di kota Mekah, berjalan kaki bekerja. Coba bayangkan.
Nggak usahlah jauh-jauh pusing-pusing mikirin negara. Gini aja lah, dari Mekah ke Palestina tuh 1200 kilo. 1200 kilo itu dari Pekanbaru ke Jakarta. Berjalan kaki, wallahi demi Allah. Jadi makanya kalau ada orang kita yang bangun subuh aja males, yang kerja aja males, baru ngurusin lamaran 8 lamaran aja dibilang kerjaan gak ada, saya tak suka mendengarnya. Lamaran itu sebanyak-banyaknya. Kerja itu lakukan apapun. Siapa yang bisa mengalahkan dedikasi dan etos kerja Rasulullah? Nggak ada ceritanya itu kita tinggalkan dunia. Dunia ini dikejar, tapi jangan cintai dunia untuk akhirat kita. Genggam dunia, tapi jangan cinta dunia, tapi genggam dunia untuk kehidupan akhirat kita. Siapa yang bisa menandingi dedikasi dan etos kerjanya Rasulullah? Jalan kaki berjualan mengembala kambing, le tahu mak? Tempat negara. Makanya suka sebel kita lihat orang-orang yang dikit-dikit kerja pilih-pilih malas, kerja pilih-pilih malas, bilang-bilang tidak ada kerjaan padahal banyak yang bisa dikerjakan. Nggak disuruh berjalan kaki ke Jakarta, ya bisa cuci mobil orang, tukang taman, tukang sapu bisa, tapi tetap aja bilang nggak ada kerjaan. Lamaran baru 5 biji baru dibilang mah nggak ada kerja mah, jalalalala, mana bisa? Lamaran tuh harus ratusan. Oke, dah usia berapa tadi? 12 tahun, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Oke, 5 tahun kerja di negeri Syam dengan pamannya Abu Thalib. Itu Rasul rajin, jujur, ya. Sampai usia 17 tahun Abu Thalib mikir lagi, wah ini keponakanku ini, kalau kerja dengan aku terus nanti dia manja. Lebih bagus aku lepas dia nih, biar dia rajin nih. Nanti sama aku terus dia manja ini. Akhirnya dilepaslah Rasulullah, disuruh kerja dengan orang lain. Lalu Abu Thalib menemui kawan dagangnya. Kawan dagangnya itulah Khadijah. Jadi Khadijah itu kawan dagangnya Abu Thalib. Lalu Rasulullah Abu Thalib ngomong kepada Khadijah, mau ndak kau jadikan dia karyawan? Jadi gini ya. Suatu ketika Abu Thalib bertanya kepada Khadijah, wahai Khadijah, aku punya ponakan orangnya amanah. Mau nggak kau jadikan dia sebagai karyawan? Apa kata Khadijah? Oke, aku terima pinangannya. Lalu kemudian diserahkanlah Rasulullah kepada Khadijah. Waktu itu Rasulullah ketika pindah bekerja dari Abu Thalib kepada Khadijah usia berapa tahun? 17 tahun. Berarti Rasul ketemu dengan Khadijah pertama kali usia berapa? 17. Jadi dikasihlah oleh Abu Thalib Rasul kepada Khadijah dari usia 17 tahun. Setelah berapa tahun kerja dengan Abu Thalib? Setelah berapa tahun? 5 tahun. Oke? 17 mulai kerja dengan Khadijah, ya. Oke, kita hitung 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Oke? 8 tahun kerja dengan Khadijah. Usia sampai usia 25 tahun. Usia 25 tahun langsung dia nikahi bosnya sendiri. Mantap enggak? Mantap enggak? Wah, mantap ya. Oke, waktu itu Khadijah umur berapa? 40. Rasul usia berapa? 25. Berarti berapa jarak umurnya? Berarti Khadijah dapat brondong manis. Waktu Rasul menikah dengan Khadijah, itu yang melamar bukan Rasul. Yang melamar adalah Khadijah.
Jadi boleh perempuan melamar laki-laki. Waktu itu Khadijah ngomong kepada saudaranya sepupunya yang bernama Nafisa. Hei Nafisa, aku suka dengan Muhammad. Apa kata Nafisa? Ya katanya, ya kau bilanglah sama dia kalau kau suka sama dia. Malu aku Nafisa. Lalu kemudian Nafisa ngomong kepada Muhammad, hei ya Muhammad, ya ada seorang wanita Muhammad suka dengan engkau. Apa ciri-cirinya? Kata Muhammad, satu, orangnya sudah tua. 40 tahun zaman Rasul itu tua. 40 tahun zaman Rasulullah itu tua. Tidak sama dengan 40 tahun zaman sekarang. Karena zaman dulu tidak ada skincare. Ya kan? Sekarang ada skincare. Dan dulu orang-orang janda-janda yang dinikahi oleh Rasul itu usia 25 tahun, anak udah 7, usia 27 tahun, itu anak udah 5. Ya, jadi 40 tahun itu sudah tua pada masa Rasulullah. Satu, dia sudah tua. Kemudian yang kedua, kau akan dijadikan suami yang ketiga. Karena Khadijah sebelum nikah dengan Rasul udah nikah 2 kali. Kalau ibu baru 1 kali, kalah dengan Khadijah. Oke? Nah, kau akan dijadikan suami yang ketiga. Oke? Kemudian yang ketiga, dia orangnya tak terlalu cantik. Khadijah kan tak cantik. Yang cantik itu Aisyah. Makanya dibeli gelar Siti Humairah. Apa kata Muhammad? Diambilnya nafas, istighfar 3 kali. Berikan kepadaku 1 aja kelebihannya. Apa kata Nafisa? Oke, aku berikan kelebihannya. 1, dia adalah orang yang pertama kali perempuan masuk Islam. As-sabiquna awwalun, perempuan pertama masuk Islam. Kemudian yang kedua, dia akan menobatkan seluruh jiwa, raga, harta untuk Islam. Apa kata Rasul? Oke, aku terima pinangannya. Tapi dia tak tahu orangnya yang mana. Kalau ibu kan enggak. Kalau anak muda sekarang mana TikToknya? Tengok dulu, tengok bentuknya. Kalau sekarang, oke aku terima pinangannya. Langsung menikah di rumah Abu Thalib. Oke, langsung pas terserobok ternyata bosnya sendiri. Mantap dah? Mantap. Oke, sekarang saya tanya. Usia berapa tadi pertama kali Rasul kerja? 12 tahun. Ndek. Yang betul lah jawabnya. Ibati sayanya. Pertama kali kerja. Jangan berkelahi, saya cuma tanya. Usia berapa pertama kali kerja? Bukan tuh. Jangan marah-marah, saya cuma tanya. Usia berapa Rasul pertama kali kerja? Usia 12 tahun. Oke, coba hitung ya. 12 tahun pertama kali kerja dengan siapa? Abu Thalib. Usia berapa dengan Rasul Khadijah mulai kerja? 17. Oke. Dari usia 12 tahun sampai usia 25 tahun, terima kasih Bu. Berapa lama dia bekerja baru dia menikah? Dah. Cemana matematikanya? Kok 8? Coba ulang lagi. Usia berapa Rasul pertama kali kerja? 12, ya kan? Bukan 12, 8 sampai 12 itu di kota Mekah aja. 12. Usia berapa nikah? 25. Berarti berapa tahun dia kerja baru dia nikah? 13. Kan jale tuh. 13, oke. 13 tahun dia bekerja. 13 tahun dia bekerja. Itu dia sanggup memberikan mas kawin untuk istrinya Khadijah. Itu sebanyak 100 ekor unta dan 2 kilogram emas. Siapa yang berani bilang Muhammad miskin? Kasih tahu orangnya ke saya. Orang bilang Muhammad miskin itu dia pangkas ceritanya di usia 40 tahun ke atas. Tapi Muhammad itu kaya. Mas kawinnya aja 100 ekor unta. Satu unta katakan 50 juta. Kali 100, 500 juta. 1 kilogram emas 1,1 miliar. Kali 2, 2,2 miliar. Kali 500 juta. Tambah 500 juta itu 2,7 miliar. Orang yang cakap Muhammad miskin, itu dia tak paham sejarah secara utuh. Dia cuma sampaikan sejarah pendek saja. Dan dia sampaikan kepada ibu. Saya tak suka seperti itu. Ibu emangnya mau dinilai separuh-paruh? Kan kita pengen dinilai utuh. Makanya sportif kita bahas kan gitu. Walaupun waktu tak cukup tanda pula. Banyak lagi saja. Oke. Dah? Ibu mas kawinnya berapa kemarin? Berapa?
Ini wajah-wajah seperangkat alat sholat semua. Okey. Ada lagi sekarang mas kawin lebih murah, Bu. Ku pinang kau dengan bismillah. Bismillah minang anak orang mati awak. Okey, nah. Jadi luar biasa Rasulullah itu ya. Luar biasa ya. Makanya di Arab itu orang sama ya. Di Arab itu mas kawin gede-gede. Itu satu perempuan mas kawin kalau mau nikah itu butuh duit 400 satu duit itu sekitar 100 rial, 100.000 rial itu 400 juta di Mekah. Maka kalau nikah satu perempuan butuh uang 1 miliar. Kalau 4 istri 4 miliar. Maka di Mekah itu kaya bukan banyak uang, bukan banyak mobil, tapi banyak istri. Karena mobil di Mekah tidak terlalu mahal. Mobil di Mekah itu harga murah karena tidak pakai bea cukai. Makanya saya waktu kecil umroh itu sering tanya kepada orang-orang Mekah, kenapa mereka pakai cadar? Saya bilang, antum araftunna annal wajh la aurat. Kalian tahu muka ini tidak aurat. Kenapa kalian tutup juga? Apa kata mereka? Itu karena perintah suami kami. Bayangkan saking mahalnya istri, dia tutup. Makanya di Mekah itu perempuan semua tertutup. Sementara mobil terbuka-buka, tercampak-campak aja. Itu Fortuner, Pajero, BMW itu dibawa untuk jual cabai ke pasar. Mobil terbuka-buka, tercampak aja. Istri ditutup betul-betul. Kalau kita terbalik sikit, mobil ditutup, istri tercampak-campak, buka-buka aja. Alat solat. Beda. Nah itu fakta. Saya bimbing jemaah umrah itu udah sering banget. Kalau disuruh pegang, saya bilang sama bapak-bapak, Pak pegang ibu Pak. Iya ustazah. Apa yang dipegang? Kelingking pegang. Ya Allah, sangat tidak berharga diriku ini, ya kan? Ibu-ibu, ayo Bu pegang bapak Bu. Apa yang dipegang? Baju hiram yang ditarik-tariknya. Udah terjatuh-jatuh baju bapak. Coba orang Arab kalau tawaf, istrinya dipeluknya betul-betul. Mahal. 1 miliar. Maka perempuan di Arab itu senang. Tidak bekerja, tunggu aja rezeki dari suami. Tidak capek-capek. Itu Masya Allah, itu islami banget. Oke, lanjut. Apakah usia 25 tahun sudah jadi Rasul? Belum. Usia berapa jadi Rasul? Usia 40 tahun. Apa beda Nabi Rasul? Kalau Nabi punya kebaikan tak wajib sampaikan. Kalau Rasul punya kewajiban, punya kitab dan wajib menyampaikan. Oke? Dah, berarti Khadijah menemani Rasul dari usia 25 tahun sampai usia 40 tahun masih Nabi, betul? Berarti berapa lama Khadijah menemani Rasul selama jadi Nabi? 15 tahun. Usia 40 tahun, jadi dari 25 sampai 40 tahun kehidupan tidak masalah. Karena belum berdakwah, itu Abu Lahab, Abu Sofyan, Abu Jahal, Abu Thalib, Abu itu kawan dagang. Ini perlu tahu. Jangan Rasul itu bukan ketika langsung dibenci, tidak. Dibencinya setelah diangkat jadi Rasul. Jadi Khadijah, Abu Lahab, Abu itu kawan dagang. Waktu itu Khadijah top 1 wanita terkaya di kota Mekah. Makanya ibu kalau pergi ke Mekah, mulai dari rumah Nabi sampai Mantan Pasar Seng ke atas, turun ke bawah Hotel Al-Masa bintang 3 yang tempat ibu-ibu kalau umrah reguler, 8 kilo ke belakang itu semua sepertiga kota Mekah itu tanahnya Khadijah. Luar biasa itu Khadijah, top 1 wanita nomor 1 paling kaya di kota Mekah, dan Rasulullah sebagai suaminya. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, di usia 40 tahun Rasul mulai pusing. Ini kenapa nih Abu Lahab, Abu Sofyan, Abu Jahab, dia lukis wajahnya, dia tempel di Ka'bah, dia tawaf. Dia buat patung dimasukkan dalam Ka'bah, dia tawaf. Kemudian Rasul meninggalkan dunianya, dia pergi bertahanus ke Gua Hira tanpa izin dari Khadijah. Dia tahanus di Gua Hira. Gua Hira itu di atas Jabal Nur. Saya sudah sampai naik ke atas tempat Rasul bertahanus di Gua Hira. 3 hari 3 malam. Waktu itu turun wahyu pertama, bunyinya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, turun wahyu. Rasulullah menggigil ketika turun wahyu, turunlah kepada Khadijah. Ya, hai Khadijah, tadi ada suara-suara dari atas langit, menggigil ketakutan. Tentu takut. Wahyu itu turun ngeri, Bu. Ada yang turun dengan gerincingan lonceng, ada yang langit terbelah 2, ada yang Jibril ngomong di balik langit, ada yang dengan suara burung. Takut itu, Bu. 6.666 ayat, 313.000 huruf. Itu kalau Rasulullah menerima wahyu selama 23 tahun berangsur-angsur, itu takut, Bu. Bayangkan lagi sholat turun wahyu.
Lagi baring turun wahyu. Ibu jangankan lagi sholat turun wahyu, paket datang aja bingung ibu. Paket, pening kepala. Ini lagi sholat turun wahyu, bayangkan. Kadang-kadang turun saat lagi baring, ketakutan itu Rasulullah bu. Makanya Quran tuh dihargai. Yang belum belajar Quran, belajarlah. Ya, setiap Rasul menerima wahyu itu deg-degan dia bu. Bukan menerima wahyu dengan happy-happy. Halo bray, wahyu turun. Nggak gitu, ketakutan. Apa kata Khadijah waktu itu? Khadijah ngomong kepada Rasulullah, kayaknya engkau sudah jadi Rasul, kau harus berdakwah. Maka Rasulullah langsung naik ke Bukit Sofa. Nanti kalau umrah, Bukit Sofa itu adalah dakwah pertama Rasul. Rasul naik ke atas Bukit Sofa, lalu kemudian Rasul berkata, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ditengok oleh abu-abu dari bawah. Wah, itu Muhammad ngomong apa? Dibilanglah dia tukang sihir, dibilanglah dia pendusta, dibilanglah dia orang jahat. Itu tadinya kawan kan, jadi lawan. Waktu itulah Rasulullah dihina, dicaci maki. Tapi Muhammad itu kalau dihina dia santai aja kok. Akhirnya dihina, tidak bisa dilakukan cara kedua dengan dibunuh. Siapa yang pengen bunuh waktu itu? Umar bin Khattab belum masuk Islam. Apa kata Umar? Hei Abu Lahab, Abu Sufyan, Abu Jahal, Abu-abu, aku akan penggal kepala Muhammad dan aku bawa ke tengah-tengah kalian. Pergilah dia ke rumah Muhammad, ketemu orang Yahudi tepi jalan. Hei Umar, kau mau kemana? Aku pengen penggal kepala Muhammad. Ngapain kau penggal kepala Muhammad? Adik kandung kau aja, adik iparmu udah masuk Islam. Marah dia. Dia pergi ke rumah adiknya. Ternyata dibacanya, didengarnya adiknya membaca surat Toha ayat 1 sampai 14. Terjatuh pedangnya, masuk Islam dia. Makin pening si abu-abu. Ini orang dihina, tidak mempan. Disuruh masuk Islam, disuruh Umar bin Khattab membunuh, yang membunuh pula masuk Islam. Akhirnya dipakai cara ketiga. Apa caranya? Dinego, dipanggil Muhammad baik-baik. Muhammad sini. Di sini Abu Lahab, ini Abu Sufyan, ini Abu Jahal, manggil Muhammad. Muhammad itu udah dihina, dicaci maki loh. Kalau dia dipanggil, dia bisa pura-pura tak tahu loh kalau dia itu dizolimi. Maka ibu kalau ada orang fitnah ibu, kalau ada orang yang gosipin ibu, santai aja lah bu. Pas ketemu dengan dia pura-pura tak tahulah bahwa kita tahu dia menzolimi kita. Itu akhlak Rasul. Ini ndak digosipin dikit, klarifikasi macam artis aja. Kita bukan siapa-siapa, santai aja lah. Ya nanti kalau ketemu dengan penggosip tuh pura-pura tak tahu aja lah bahwa kita tahu dia gosipkan kita. Ya, itu akan membuat dia semakin bingung. Udahlah, misterius aja lah. Ini ndak, ustaz kamu digosipin loh. Mana dia? Pergi ke situ. Ibu gosipin aku ya? Ndak, aku loh, tuh dia. Pergilah ke situ. Ujung-ujungnya tak khusyuk sholat. Rasulullah itu akhlak luar biasa. Dia kalau digosipin, dihina, dicaci maki, dia santai aja. Nanti kalau ketemu dengan orang itu, dia bisa berpura-pura tak tahu kalau dia tahu orang itu zalim. Itu kan akhlak. Bisa nih. Lambat betul angguk ya. Gitu. Dipanggil dia, udah dihina, dicaci maki, dipanggil dia. Datanglah Rasulullah ke depan abu-abu. Ada apa abu-abu? Biar gampang abu-abu aja lah. Susah pula ceramah 3 nama. Ya, ada apa abu-abu? Gini Muhammad, kau ndak usah lagi berdakwah. Dulu kita kan berkawan, sekarang kok kita berkelahi. Gini aja lah Muhammad, kamu udahlah berdakwah, yang udah masuk Islam sudahlah, ya, yang sudah masuk Islam sudahlah. Tapi kau jangan ceramah terus lagi, jangan berdakwah terus lagi. Biarkanlah yang mau masuk Islam, yang sudahlah. Sekarang kamu jangan berdakwah lagi. Caranya gimana? Kata Muhammad, ada caranya. Gini caranya, kita damai aja. Sehari kau sembah Tuhan kami, sehari aku sembah Tuhanmu. Sehari kau sembah Tuhan kami, sehari kami sembah Tuhanmu. Muhammad bilang tak bisa itu. Oke, kita naikkan lagi MOU-nya. Sehari kau sembah Tuhan kami, setahun kami sembah Tuhanmu. Sehari kau sembah Tuhan kami, setahun kami sembah Tuhanmu. Wih, Muhammad ragu bu, bergetar lututnya bu, ragu bu. Kan 1:1 langsung turun wahyu. Ya bedanya kalau Muhammad ragu langsung turun wahyu bu. Kalau kita ragu tak turun-turun si wahyu itu. Tanggal mana dia pula? Iya kan? Turun wahyu bunyinya. Qul ya ayyuhal la a'budu ma wala antum a'biduna ma wala antum a'biduna ma wala ana a'biduna ma lakum dinukum. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Ndak bisa juga.
Akhirnya dipakai cara terakhir, yaitu dengan diboikot. Hai orang Yahudi, kalian jangan belanja ke orang Islam. Hai orang Islam, kalian tak boleh belanja kepada orang Yahudi. Boikot itu adalah cara paling ampuh untuk menghancurkan musuh. Akhirnya Khadijah punya banyak barang dagangan, tidak ada orang beli. Bangkrut. Boikot terjadi 3 tahun. Lama itu 3 tahun. Ibu jangankan punya jualan 3 tahun orang tak beli, seminggu aja tutup kedai. Ini 3 tahun. Banyak kaum muslimin yang mati kelaparan. Ada yang makan tulang belulang unta yang udah busuk, ada yang makan daun-daun kering, ada yang makan kayu kering, dipukulkan ke tebing dimakan, mati meninggal. Dan salah satu yang meninggal karena sakit kelaparan adalah Khadijah. Wanita nomor 1 paling kaya, meninggalnya kelaparan. Hai istriku, kenapa engkau kurus? Aku enggak makan 3 hari suamiku. Bukankah aku tinggalkan makanan? Aku berikan makanan itu untuk mujahid. Kenapa kau tak minta makan kepada sahabatku? Aku enggak mau minta makan kepada sahabatmu, karena aku tahu kau takut kau tak dihargai oleh mereka. Lalu kenapa kau tak minta makan kepada aku, suamimu? Ya suamiku, kalau kau kasih aku terima. Kalau kau tak kasih, aku takkan pernah meminta. Bisa? Bisa? Kalau kau kasih aku terima, kalau kau tak kasih aku tak minta. Itu akhlak. Protes ibu-ibu waktu saya ceramah di Tembilahan. Apa katanya? Beda saja, ndak bisa. Cemana itu? Suami kami ndak kayak Rasul, kalau tak diminta tak keluar duitnya. Iya juga ya. Nah, akhirnya Khadijah meninggal. Apa kata Rasul? Jangan tinggalkan kami, Islam masih membutuhkan engkau. Khadijah bilang, aku ingin hidup selamanya, tapi aku tak tahan sakitnya sakaratul maut ini. Apa rasa sakit mati sakaratul maut yang kau rasakan istriku? Sakitnya sakaratul maut ini ibarat duri yang dibenamkan dalam tubuhku dan dicabut dengan pelan. Suamiku, andai aku meninggal nanti, kau kehilangan senjata untuk berperang, kau kehilangan makanan untuk berperang, kau gali tulang belulangku, kau gali kuburanku, kau ambil tulangku untuk jembatan dan menebus dada kaum muslimin. Bayangkan. Itulah hebatnya Khadijah. Wajar Rasulullah itu sulit move on dengan Khadijah. Tapi kalau nyanyi-nyanyi bilang romantis Aisyah dengan Rasulullah, betul? Ya iyalah romantis. Waktu hidup dengan Aisyah, hidupnya udah enak di Madinah. Jadi Khadijah dengan Rasulullah itu penuh perjuangan. Aisyah dengan Rasulullah, ya iyalah romantis. Aisyah masih muda, cantik, bapaknya orang kaya, Abu Bakar. Sempat bersenang-senang, tapi dengan Khadijah tak sempat bersenang-senang. Hidup perjuangan luar biasa. Ya, meninggal Khadijah, 3 bulan setelah itu meninggal pula lah Abu Talib. Saat itulah Rasul sedih. Akhirnya tidak ada yang melindungi lagi di kota Mekah. Khadijah meninggal, Abu Talib meninggal. Kan 2 orang itu tadi. Akhirnya Rasulullah pengen dibunuh, kabur ke Taif, ke tempat ibu angkatnya. Paham ya? Hijrah ke Taif. Di Taif dikira enak, rupanya orang Taif lebih parah lagi. Saya kalau ke Taif itu, saya terbayang jahatnya orang Taif kepada Rasulullah. Ketika saya baca buku sejarah, Rasulullah dia lagi masak kurma, dia lalu pergi ke dapur, dia balik lagi, wah udah bercampur kurma dengan tai unta. Rasulullah dilempar oleh orang Taif, berdarah keningnya sampai ke sepatunya berdarah. Di Taif cuma sanggup 7 hari. Rasulullah kabur lagi ke kota Mekah, tak sanggup. Jadi kalau ibu dengar Rasulullah itu dihina, dilempar pakai batu, itu di Taif, bukan di Mekah. Di Mekah orang tak berani dengan karena ada Khadijah dan Abu Talib. Itu 2 orang kaya. Bagaimanapun Abu Lahab, Abu Sofyan berkawan dengan Abu Talib dan Khadijah, betul? Dia hargai temannya, makanya dia tak rusak suami dan ponakannya. Tapi di Taif tak ada siapa-siapa lagi. Dilempar, hajab Rasulullah, tak sanggup. Waktu itu Rasulullah bersembunyi di balik pohon karena dilempar pakai batu. Sembunyi di balik pohon, malaikat Jibril marah. Apa kata Jibril? Ya Muhammad, irfa' yadak ila sama. Angkat tangan kau ke langit sekarang juga. Kau minta kepada Allah agar Allah balikkan bukit Taif ini. Nanti aku yang akan balikkan. Tuh Jibril kesal. Malaikat tuh bisa kesal. Rasulullah berhenti, kemudian Rasulullah sembunyi. Apa kata Rasulullah? Dia angkat tangannya, Bu. Lagi berdarah-darah keningnya, diangkatnya tangannya. Saat Jibril ngomong seperti itu, apa kata Rasulullah?
Rabbi ja'al bahada baladan aminan warzuq ahlahu minas samaras. Ya Allah, jadikanlah bumi Taif ini bumi yang aman. Berikan mereka segala macam buah-buahan. Jauhkan mereka dari kelaparan. Jangan kau ikut apa kata Jibril ya Allah. Ini orang Taif bukan jahat. Mereka cuman belum paham saja. Bayangkan. Kalau dia paham, dia takkan jahat. Bayangkan kalau itu akhlak kita semua jamaah. Kalau ada orang zolim, orang fitnah, orang jahat, percayalah mereka bukan orang jahat, mereka hanya orang belum paham saja. Okey? Paham nih? Nah, akhirnya balik lagi ke kota Mekah. Rasulullah memang mau sedih, diangkatlah melakukan perjalanan Isra dan Mi'raj. Jadi Isra dan Mi'raj adalah perjalanan di mana Rasulullah SAW itu dia menghibur hati Rasulullah SAW. Dari Mekah ke Palestina, itu 1.200 kilometer. Pekanbaru Jakarta. Dari Palestina ke Sidratul Muntaha naik ke langit itu menggunakan buraq. Buraq itu adalah hewan berbadankan cahaya. Cahaya itu 200.000 km per detik. Jadi wajah Rasulullah menembus langit itu 200.000 km per detik. Jadi badan Rasulullah diganti dengan badan cahaya, lalu kemudian pergi ke Sidratul Muntaha. Singkat cerita, di Sidratul Muntaha ketemu yang paling penting saya ceritakan Nabi Musa. Apa kata Nabi Musa kepada Rasulullah? Muhammad, berapa kali solat umatmu sehari semalam? Kata Allah 50 kali. Jangan Muhammad, cukup umatku yang 50 kali. Bayangkan ibu bersyukur jadi umat Nabi Muhammad. Kalau ibu umat Nabi Musa, bu, 50 kali solat bu, 50 kali bu, dan umatnya ada bu. Nanti di padang mahsyar kita ketemu dengan umat Nabi Musa. Karena masing-masing umat nanti mencari nabinya sendiri. Kita mencari bendera Rasulullah, mereka mencari bendera Nabi Musa. Bayangkan kalau ibu solat 50 kali sehari semalam. Baru makan salak, baru solat lagi. Baru makan godok bagulo, baru solat lagi. Baru makan celak, baru solat lagi. Boro-boro makan eyeliner. Mana ada cerita. Solat lagi, solat lagi. Sementara umat Nabi Muhammad dimintakan oleh Nabi Muhammad untuk kemudian solat cuma 5 kali. Solat cuma 5 kali sehari semalam umat Nabi Muhammad. Banyak pula keringanannya. Umat Nabi Musa 50 kali. Sehari ada 24 jam. Berarti setiap setengah jam solat. Umat Nabi Muhammad cuma 5 kali. Itu pun banyak keringanannya. Jauh jamak. Tak ada air, tayamum. Di bis, di pesawat, solat. Di mana arah mobil, situ arah kiblat. Tak bisa solat tegak, duduk. Tak bisa duduk, baring. Tak bisa baring, miring ke kanan. Tak bisa miring ke kanan, gerakkan jempol kaki setiap takbir. Tak bisa jempol kaki, gerakkan tangan. Tak bisa tangan, gerakkan mata. Tak bisa mata, gerakkan lidah. Coba, ada anak, gendong anak saat solat. Apalagi jauh jamak qasar dalam solat. Ya, solat lagi lampu merah, macet, solat di mobil. Di mana arah mobil, di situ arah kiblat. Solat cuma 5 kali, diberikan banyak keringanan, lalai juga. Wajar nggak tempatnya di neraka? Wajar. Makanya ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Ya, apa ciri-ciri orang yang mendustakan agama? Alladzina hum an salatihim sahun. Lalai dalam solatnya. Sudah dikasih murah, sudah dikasih 5 kali, diberikan banyak keringanan. Kalau yang nggak bisa boleh jamak, nggak ada air boleh tayamum, boleh pakai percikan air, nggak bisa solat tegak duduk. Di mana arah mobil, di situ arah kiblat. Ya semua bisa. Lalai juga lagi. Wajarlah masuk neraka. Maka hal wajar yang paling pertama dihisap saat kita meninggal adalah solat kita. Karena kalau solat aja nggak selesai, bagaimana mungkin bisa amal lain yang lebih berat dibanding solat? Solat itu gampang, nggak ada berat-beratnya. Cuman 5 kali. Apalagi kalau ibu baca kul-kul aja. Ini kan wajah kul semuanya. Kul-kul aja. Tuh. Masih kul gak? Kul-kul aja semua. Udah dibaca, hafal Al-Kausar, balik lagi ke kul-kul. Iya kan? Nah, cuman 5 kali sehari semalam. Ya, kali 5 kali sehari semalam itu cuman 25 menit saja. Ya, jadi ya Allah, wajar. Makanya belajarlah untuk khusyuk dalam solat. Belajarlah. Kita cuman diminta waktu Allah sedikit saja. Ya, cara khusyuk dalam solat, baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim dalam solat. Kemudian usahakan dalam solat tahu arti bacaan solat.
Ya, arti bacaan solat tu tak susah bu, gampang aja bu. Kan itu aja solat bu. Apapun jenis solat ibu kan itu aja bu. Al-Fatihah, ruku, i'tidal, sujud, duduk antara dua sujud, tahiyat akhir. Itu aja kan. Ibu udah hafal Al-Kahfi, An-Naba, Al-Waqi'ah, Ar-Rahman. Bacaan solatnya ketinggalan. Hafalah arti bacaan solat. Rabbighfirli warhamni, Tuhanku ampuni aku, cintai aku, wajaburni cukupkan aku, warfa'ni tinggikan derajatku. Udah hafal semua, bacaan solat lupa. Ya belajar arti bacaan solat. Karena kalau kita solat tidak khusyuk, itu solat kita sah, tapi masalahnya Allah nggak suka. Sama dengan gini, ibu nemenin suami makan siang di rumah. Dia pulang kerja makan siang di rumah, ya kan? Ibu nemenin suami berdua, tapi pikiran ibu kemana-mana. Ibu main handphone aja. Suka nggak suami ibu? Tak suka. Sama dengan Allah, kita solat, pikiran kita kemana-mana. Maka supaya pikiran tak kemana-mana, arti bacaan solatnya diperbaiki. Karena kita ni susah untuk solat. Syaitan banyak, iblis banyak, jin banyak. Susah kita solat ini khusyuk. Susah. Tak teringat di luar solat, teringat dalam solat. Allahu Akbar, samiallahu liman hamidah. Tadi belanja di pasar kaget sisa duit 20.000. Mana duit tadi terletak ya? Tadi tak ingat, dalam solat teringat. Allahu Akbar, samiallahu liman hamidah. Kompor dah mati belum ya? Udah mati belum ya? Tengok dulu dikit. Intiplah dikit dulu. Allahu Akbar, samiallahu liman hamidah. Dia mau hujan nih, mendung dah ya? Mendung dah ya? Tak apa-apa aja dipikirkan. Maka supaya otak kita ini enggak kemana-mana, saat ibu lagi berduaan dengan Allah, belajarlah arti bacaan solat. Sami Allahu liman hamidah. Telah mendengar Allah siapa-siapa yang memujinya. Hafallah 2 hari pun gak apa-apa, ngafal itu aja. 3 hari pun gak apa-apa, yang penting ada. Supaya otak kita ni gak kemana-mana. Dengan Allah cuman sebentar, loh kok pikiran kemana-mana. Dengan suami cuman sebentar, tapi kok malah main handphone. Gitu loh maksudnya. Ibu ada teman ibu ngomong, ibu lagi ngomong, dia ngangak-ngangak main handphone. Suka nggak? Nggak suka. Itulah ibarat, kalau mau lebih paham saya ibaratkanlah seperti itu. Ya, jadi ayolah sholat cuma 5 kali, jangan pernah ditinggalkan. Wajar yang pertama kali dihisap adalah sholat kita. Karena yang gampang aja nggak terkerjakan. Bagaimana kita mau berbagi, punya akhlak yang baik, memaafkan orang lain kalau yang itu nggak selesai. Insyaallah Allah alam bisawab. Ala hazihi niyah. Al-Fatihah. Amin ya Allah, amin ya Rahman, amin amin ya mujibah sa'ilin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah, na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina, afiatan fi jasadina, ziyadatan fi ilmina, barakatan fi rizqina, taubatan qabla al-maut, rahmatan indal maut, maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut, najatan minan nari wal 'afwa 'indal hisab. Allahumma antas salam minkas salam wa ilaika ya'udu salam, fahayyina rabbana bisalam wa dakhinnal jannata darus salam, tabarakta rabbana wa ta'alita ya hadzal jalali wal ikram. Allahumma inna na'udzubika minal hammi